Setiap kali seorang pemain berhasil cetak gol, pemain tersebut biasanya akan melakukan selebrasi. Ada kalanya seorang pemain melakukan selebrasi yang biasa saja. Tapi ada kalanya pula selebrasi yang dilakukan adalah selebrasi yang akan diingat sepanjang sejarah. Bukan hanya karena keunikannya, tapi juga karena level provokasinya. Sejarah mencatat ada beberapa selebrasi kontroversial yang pernah terjadi dalam sepak bola. Beberapa dari mereka memang sengaja diciptakan untuk memprovokasi lawan. Meski terkadang sejumlah selebrasi itu membuat pelakunya kena hukuman sangat berat. Lantas, selebrasi provokatif apa saja yang pernah ada? Di video kali ini, Starting Level List telah merangkum 6 selebrasi paling provokatif di sepak bola. Emmanuel Adebayor 2009. Bicara soal selebrasi ikonik, selebrasi Emmanuel Adebayor di hadapan fans Arsenal jadi salah satu selebrasi yang langsung terlintas dalam pikiran. Adebayor ketika itu merupakan pemain yang baru dibeli Manchester City dari Arsenal. Ia mencetak gol ketiga kemenangan The Citizen dalam laga lanjutan Premier League 2009-2010 yang berakhir dengan skor 4-2. Laga itu mungkin jadi salah satu laga paling memorable. Alasannya, apalagi kalau bukan gara-gara selebrasi ikonik Adebayor. Selepas mencetak gol, Adebayor berlari dari gawang Arsenal ke gawang City. Selebrasi Adebayor ini praktis memancing amarah fans Arsenal. Adebayor dihujani botol dan berbagai objek lain oleh para fans. Ketika itu kita melihat bahwa selebrasi Adebayor adalah selebrasi yang sangat provokatif. FA juga menilai demikian. Maka dari itu, Adebayor dijatuhi hukuman denda sebesar 25.000 pounds atau sekitar 556 juta rupiah dengan kurs sekarang. Namun pada 2019 lalu, Adebayor mengungkap bahwa selebrasi itu sejatinya adalah sebuah balasan untuk para fans Arsenal. Melansir Diario AS, Adebayor mendengar banyak teriakan dan cemoohan bernada rasial terhadap dirinya dan orang tuanya. Adebayor tak bisa membalas perlakuan itu. Maka saat ia mencetak gol, secara spontan ia langsung berlari ke depan tribun yang berisi para fans Arsenal. Namun sayang, selebrasi itu sudah kadung dipandang sebagai selebrasi yang provokatif. Cristiano Ronaldo 2019. Manajer Atletico Madrid Diego Simeone adalah pelatih keras yang kelihatan tak kenal rasa takut. Namun sejatinya ada satu sosok yang terus menghantuinya, Cristiano Ronaldo. Pada 2019 lalu, Ronaldo melakukan selebrasi yang ditujukan pada pelatih berjuluk El Cholo itu. Ronaldo melakukan selebrasi mencengkram selangkangannya dan menghentakkan pinggulnya ke depan. Bukan tanpa alasan Ronaldo melakukan hal demikian. Mega bintang Portugal yang kali itu sudah berstatus pemain Juventus melakukannya untuk membalas selebrasi Simeone di partai leg pertama 16 besar UCL 2018-2019. Saat itu Atletico Madrid menang 2-0. Simeone pun merayakannya dengan sebuah selebrasi mencengkram selangkangan. Di leg kedua, keajaiban tercipta. Ronaldo yang sudah familiar dengan Atletico maupun Simeone memborong 3 gol di partai leg kedua yang berlangsung di Turin. Setelah gol ketiganya, Ronaldo melakukan selebrasi yang ikonik dan sempat viral itu. Juventus berhasil comeback dan lolos ke perempat final dengan agregat 3-2. Baik Simeone maupun Ronaldo pada akhirnya harus berurusan dengan komite disiplin UEFA. Keduanya didenda ratusan juta rupiah akibat selebrasi tersebut. Simeone pun mengomentari aksi Ronaldo. Dia pasti melihat apa yang saya lakukan di Metropolitano, dan seperti saya, dia hanya ingin memperlihatkan karakternya, kata El Cholo. Luis Suarez 2012. Periode memperkuat Liverpool barangkali jadi titik paling nakal seorang Luis Suarez. Insiden gigit-menggigit sampai selebrasi seorang diri, semua terjadi saat sang striker berkostum The Reds. Namun apabila bicara soal selebrasi provokatif, maka selebrasi satu ini rasanya juga patut masuk daftar. Suarez ketika itu menjawab sindiran tepat di muka orang yang menyindir.
Tensi laga derby Merseyside antara Everton versus Liverpool pada 28 Oktober 2012 sudah meninggi. Salah satu penyebabnya adalah gara-gara omongan David Moyes yang menyebut Suarez tukang diving. Sebagai konteks, Moyes menyindir aksi Suarez di laga derby sebelumnya dan menyebut kalau akting Suarez bisa memengaruhi wasit. Tak disangka, Suarez merespon ucapan Moyes itu dengan cara di luar nalar. Setelah mencetak gol pembuka di menit ke-14, Suarez berlari ke arah bench Everton lalu menjatuhkan diri tepat di hadapan Moyes. Ia lalu membentangkan tangannya di hadapan sang manajer Tutuvis. Moyes ditanya oleh wartawan selepas laga, tapi manajer yang kini berusia 62 tahun itu merasa tak masalah, bahkan menyukai selebrasi itu. Saya pikir itu selebrasi bagus. Secara refleks saya juga akan melakukan itu jika kami cetak gol di akhir. Hanya saja saya pikir Anda harusnya berhati-hati dengan apa yang Anda lakukan. Paulo Di Canio 2005. Paulo Di Canio adalah salah satu sosok kontroversial semasa ia masih aktif bermain. Satu identitas yang tetap melekat dalam dirinya adalah paham fasisme yang ia pegang. Pada 2005 lalu, Di Canio terjerat sebuah kontroversi. Ketika itu gestur selebrasinya yang tertangkap kamera membuatnya dikecam oleh banyak orang. Di Canio turut mencetak gol dalam kemenangan Lazio atas rival skotanya AS Roma dalam laga derby della Capitale musim tersebut. Selesai laga yang berhasil dimenangi Lazio dengan skor 3-1 itu, Di Canio berselebrasi di hadapan fans. Kamera menangkap kalau pria kelahiran Roma itu terlihat merentangkan tangan ke depan membuat gestur hormat khas Nazi. Terang saja, tindakan itu dikecam oleh banyak pihak, termasuk oleh Menteri Urusan Uni Eropa Italia kala itu, Rocco Buttiglione. Menurut Buttiglione, Di Canio membuka luka lama masyarakat Italia akan praktik fasisme Benito Mussolini. Politisi Enzo Folsi sementara itu menyatakan gestur itu sebagai sebuah gestur memalukan untuk pemain sekaliber Di Canio. Di Canio membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Menurutnya, gestur itu hanyalah sebuah penghormatan untuk sosok Mussolini yang sangat ia kagumi. Di Canio pun menyatakan bahwa dirinya adalah penganut fasisme. Meski begitu, ia mengatakan tak pernah mencampur adukan paham politik yang ia anut ke dalam sepak bola. Robbie Fowler 1999. 3 April 1999 sepertinya jadi tanggal paling diingat para fans Liverpool generasi all. Pasalnya di tanggal tersebut lahir sebuah momen ikonik, tetapi juga kontroversial. Robbie Fowler, salah satu pemain The Reds, melakukan selebrasi tak biasa. Selebrasi yang membuatnya didenda 32.000 pounds atau sekitar 730 juta rupiah kurs sekarang. Itu adalah momen di mana Liverpool bersua Everton dalam laga lanjutan Premier League. Fowler datang ke lapangan dengan sebuah tuduhan yang serius. Para fans Everton menuduh Fowler menggunakan narkoba. Merasa tak terima, Fowler mendapat kesempatan. Pasca mencetak gol dari titik putih, ia melakukan selebrasi bernada provokatif. Pemain asli kelahiran Liverpool itu berjalan ke arah garis lapangan lalu mendekatkan kepalanya ke garis pinggir. Ia lalu menempatkan jari di hidungnya, membentuk gestur seolah tengah menghisap narkoba. Fans Everton langsung marah meneriaki Fowler. FA kemudian menjatuhinya denda senilai yang tadi telah disebutkan. Dalam wawancara bersama 442, Fowler tak menyesal telah melakukan selebrasi itu. Baginya itu adalah respon paling pantas untuk menjawab rumor bohong yang diberitakan fans Everton. Fowler tak terima dirinya disebut pengguna narkoba, padahal menurutnya dia adalah salah satu orang paling anti terhadap obat-obatan terlarang. Lionel Messi 2017. Kontroversi bisa dikatakan bukan sahabat dekat seorang Lionel Messi. Tapi pada 2017, Messi melakukan sebuah selebrasi yang memancing kontroversi itu datang. Memang pada 2022 ia melakukan selebrasi tak kalah kontroversial di hadapan para pemain dan pelatih Belanda. Tapi rasanya selebrasi itu masih kalah ikonik dibanding selebrasi Messi pada 2017. Barca ketika itu bertamu ke Santiago Bernabeu. Skor masih sama kuat 2-2. Hingga di menit akhir Messi menjadi pembeda. Golnya pada menit 92 membuat Bernabeu terhenyak.
Itu adalah gol ke-500 Messi untuk Barcelona. Di saat yang sama, Barca berhasil menggeser Madrid dari puncak klasemen sementara. Gol Messi mungkin tidak spektakuler, tetapi selebrasinya melepas jersey dan memperlihatkannya kepada para fans Madrid tetap jadi salah satu selebrasi paling ikonik. Tentu gestur itu terlihat seperti sebuah provokasi. Wasit di pertandingan itu pun tak ragu mengeluarkan kartu kuning buat La Pulga. Messi tak bicara, tetapi menurut Jordi Alba, selebrasi itu adalah bentuk luapan kekesalan Messi yang mendapat hinaan dan ejekan sepanjang laga. Momennya juga kebetulan sangat pas. Gol itu menjadi gol kemenangan Barca. Messi benar-benar membuat seisi Bernabeu terhenyak serta mengingat siapa Lionel Messi yang sebenarnya.